Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfidi Midasya Rufnis dari jurusan Psikologi Islam semester 2. Kali ini saya akan membahas mengenai Anna Freud. Untuk lebih lanjut, mari langsung saja kita ke pembahasannya. Anna Freud lahir pada tanggal 3 Desember 1895. Anna Freud adalah anak termuda dari Martha dan juga Freud. Dia adalah anak yang hidup dengan reputasi untuk kesucian. Anna menyelesaikan pendidikan di Pondok Lyceum di Wina pada tahun 1912, namun belum memutuskan untuk berkarir. Pada tahun 1914, dia berpergian sendiri ke Inggris untuk memperbaiki bahasa Inggris. Dia berada di sana saat perang dinyatakan dan dengan demikian menjadi seketika ia mulai mengajar di sekolahnya yang lamanya. Foto itu menunjukkan dengan 5 kelas. Ada yang lebih banyak lagi dari dana tahun ini belum pernah terjadi. Salah satu teman biasa adalah penulis dari psikoanalisis, Lau Andreas Salome, yang sekaligus menjadi konfiden Nietzsche dan Rilke dan yang menjadi konfiden Anna Freud pada tahun 1920-an. Melalui dia, Freud juga bertemu dengan Rilke yang puisinya begitu disukai oleh Anna Freud. Memperingati pertemuan pertama mereka, minat sastra Anna membuka jalan karir masa kedepannya. Semakin saya tertarik dengan psikoanalisis, dia menulis, semakin banyak saya melihatnya sebagai jalan menuju jenis alam yang sama dan mendalam tentang sifat manusia. Yang demikian para penulis pada tahun 1922, Anna Freud mempresentasikan kepastiannya. Koplingnya akan mengalahkan fantasi dan pelepasan, melukis fantasi dan pendayangan ke arah fantasi dan pendayangan pedoman finasik dan pusi. Pada tahun 1923 dia memulai pengajaran di Pisau Psikoanalisis Fins. Hasil kerja pendaftaran pada tahun teknik analisis. Kemudian saat dia membutuhkan perawatan di Berlin, dia adalah orang yang menemaninya di sana. Penyakitnya juga menjadi alasan mengapa komite rahasia dibentuk untuk melindungi psikoanalisis terhadap serangan. Dari tahun 1927 sampai 1934, Anna Freud adalah Sekretaris Umum Asosiasi Psikoanalisis Internasional. Dia melanjutkan praktik analisis anaknya dan menjalankan seminar mengenai masalah ini. Konferensi terorganisir dan di rumah terus membantu merawat ayahnya. Dia juga bertindak sebagai perwakilan publiknya pada kesempatan umum seperti dedikasi plakat di tempat kelahirannya di Freiburg atau penghargaan dari hadiah Goethe di Frankfurt. Pada tahun 1935, Anna menjadi Direktur Institut Pelatihan Psikoanalisis Wina. Tahun-tahun berikutnya dia menerbitkan studi yang berpengaruh tentang cara dan sarana yang diarahkan dari ego kepada ketidaksenangan dan kecemasan. Ego dan mekanisme pertahanan dalam memeriksa fungsi ego. Ada buku yang bergerak menjauh dari basis tradisional pikiran psikoanalitik dalam perjalanan. Dahulu ini merupakan pekerjaan pendiri psikologi ego dan membentuk reputasinya sebagai perintah para perintis. Sebagai hadiah ulang tahun, dia mendedikasikan salinan kepada ayahnya dengan prasasti menulis buku sebagai pertahanan melawan bahaya dari dalam dan di luar. Situasi ekonomi dan politik di Austria memburuk pada tahun 1930-an. Anna dan teman-teman seumurannya hidup di Rotterdam khawatir dengan situasi orang miskin dan melibatkan diri mereka dalam inisiatif amal. Pada tahun 1937, dia memiliki kesempatan untuk menggabungkan amal dengan pekerjaan sendiri. Ketika orang Amerika Edith Jackson mendanai sekolah pembibitan untuk anak-anak miskin di Wina,
Ana dan Dorothy yang mengelola sekolah mampu mengamati perilaku bayi dan bereksperimen dengan pola makan. Mereka membiarkan anak-anak memilih makanan mereka sendiri dan menghormati kebebasan mereka untuk mengatur permainan. Meskipun beberapa orang tua anak-anak telah berkurang untuk mengemis, Ana menulis, kami sangat menyerang fakta bahwa mereka membawa anak-anak kepada kami, bukan karena kami makan dan berpakaian mereka dan membuat mereka untuk hari ini, tapi karena mereka belajar banyak. Mereka belajar bergerak bebas, makan mandiri, untuk berbicara, untuk mengungkapkan preferensi mereka, dan lain-lain. Ke dalam kejutan kita sendiri, orang tua menghargai hal ini melampaui semuanya. Namun, dalam beberapa bulan, pada bulan Maret 1938, pembibitan harus ditutup. Austria diambil alih oleh Nazi. Dan Freud harus melarikan diri. Terlepas dari kesehatan Sigmund Freud, Ernest Jones dan Putri Mary Bonaparte memberikan bantuan vital dalam memperoleh makalah emigrasi. Tapi itu semua yang harus berurusan dengan birokrasi Nazi dan mengatur kepraktisan emigrasi keluarga ke London. Ana cepat menetap untuk bekerja di rumah barunya. Inggris memang merupakan negara yang beradab, tulisnya. Dan saya secara syukurlah kami berada di sini. Tidak ada tekanan apapun dan banyak ruang dan kebebasan di depan. Pada awal September 1939, perang pecah dan dalam beberapa minggu Sigmund Freud meninggal. Anna Freud telah membentuk praktik baru dan mengkuliahi psikologi anak dalam bahasa Inggris. Analisis anak tetap menjadi wilayah yang relatif tidak diproses pada tahun 1920-an dan 1930-an. Dua faktor Anna dalam psikologi anak, Siegfried Berneville dan Augustus Eichborn, keduanya memiliki pengalaman praktis untuk menangani anak-anak. Tapi itu Melanie Klein di Inggris yang telah mengembangkan teorinya dan teknik analisis anak. Dia berbeda dari Anna Freud mengenai waktu pengembangan, hubungan objek, dan struktur internal. Dia juga memasang pengguna Oedipal lebih awal dan menganggap kematian-kematian menjadi sangat penting dalam masa kanak-kanak. Setelah kedatangan Anna di London, konflik antara pendekatan masing-masing mengancam untuk membagi masyarakat psikoanalitik Inggris. Hal ini diselesaikan melalui serangkaian percakapan kontroversial, perang yang berakhir dengan pembentukan kursus pelatihan paralel untuk kedua kelompok tersebut. Setelah wabah perang, Anna mendirikan pembibitan perang Hampstead yang memberikan asuhan selama lebih dari 80 anak keluarga orang tua tunggal. Dia bertujuan untuk membantu anak-anak membentuk keterikatan dengan memberikan kelangsungan hubungan dengan pembantu dan dengan mendorong ibu untuk berkunjung sesering mungkin. Bersama Dorothy Burlingham, dia menerbitkan studi tentang anak-anak di bawah tekanan pada anak-anak kecil dalam perang Parus dan bayi tanpa keluarga. Kemudian dia berkata, saya sangat beruntung sepanjang hidup saya. Sejak awal saya bisa pindah bolak-balik antara latihan dan teori. Dalam kesempatan lebih lanjut setelah perang untuk mengamati perampasan orang tua yang lebih ekstrim. Kelompok anak yatim piatu dari kampus konsentrasi Theresienstadt masuk ke jalan raya Anna Freud di rumah Bullocks, dan Anna Freud menulis tentang kemampuan anak-anak untuk menemukan
kasih sayang pengganti di antara rekan-rekan mereka dalam sebuah percobaan dalam sekelompok yang mengajar pada tahun 1947. Anna Freud dan Kate Van Rensselaer menetapkan kursus terapi anak-anak Hempstead dan sebuah klinik anak-anak ditambahkan 5 tahun kemudian. Sekarang dia sedang melatih 5 tahun di kemudian hari. Sekarang dia telah melatih orang-orang Inggris dan orang-orang di mana terapis anak-anak. Maka ia adalah pelatih bahasa Inggris dan orang-orang Amerika. Terampilnya di lapangan, klinik Hempstead adalah keluarga yang ada. Dan bagaimana betapa tidak rasanya dalam bukunya Normalities and Pathology di masa kanak-kanak 1965, dia merangkum material dari pekerjaan di klinik Hempstead dan juga pengamatan di klinik bayi, nursery school dan nursery school untuk anak-anak buta, ibu dan balita, dan pembibitan perang. Pada anak analisis, Anna merasa bahwa itu adalah di atas semua gejala transferensi yang menawarkan Royal Road yang menawarkan Royal Road yang tidak sadar. Dari tahun 1950-an dan tahun 1900 bentuknya, dia juga mulai menerima serangkaian dokter kehormatan yang panjang. Dimulai pada tahun 1950 dengan Universitas Clark, di mana ayahnya telah kuliah pada tahun 1909, pada tahun 1950, dan berakhir dengan Harvard pada tahun 1980. Pada tahun 1967 dia menerima CPA dari Queen Elizabeth II pada tahun 1972. Setahun setelah pertamanya kembali ke kota asalnya sejak perang, Universitas Wina mengantarkannya menjadi dokter medis kehormatan. Tahun-tahun berikutnya, dia dibuat sebagai presiden kehormatan Asosiasi Psikoanalitik Internasional. Seperti ayahnya, dia menganggap penghargaan kurang dalam cahaya pribadi daripada sebagai penghargaan untuk psikoanalisis, meskipun dia menerima pujian-pujian dengan anugerah dan humor karakteristik yang baik. Pidato tentang prestasinya membuatnya merasa seolah-olah sudah mati. Dia berkomentar, publikasi karya yang dikumpulkan dimulai pada tahun 1968, yang terakhir dari 8 volume muncul pada tahun 1983, setahun setelah kematiannya. Dalam sebuah isu kolaborator Journal International of Psychoanalysis di Kabupaten Hampstead, membayar sebulan untuk guru sebagai guru yang penuh gairah dan inspirasional. Dan klinik tersebut adalah klinik pusat Anna Freud. Pada tahun 1986, rumahnya selama 40 tahun adalah karena dia telah berharap mengubahnya menjadi museum Freud. Kerja Anna Freud melanjutkan petualangan intelektual ayahnya. Dia berkata, "Kami merasa bahwa kami adalah orang pertama yang diberi kunci pemahaman tentang perilaku manusia dan penyimpangannya, ditentukan bukan oleh faktor-faktor tapi oleh tekanan instiktual yang berasal dari pikiran tak sadar. Hidupnya juga merupakan pencarian yang terus-menerus untuk aplikasi sosial yang partisita psikoanalisis. Di atas segalanya, dalam pengobatan dan belajar dari anak-anak, saya rasa saya akan menjadi topik yang baik untuk biografi." Dia pernah berkomentar, "Tidak cukup sebuah tindakan Anda akan mengatakan semua." Ada yang mengatakan dalam beberapa kalimat, dia menghabiskan hidupnya dengan anak-anak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya mengenai Anna Freud. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau saya hilaf dalam bertutur kata dan dalam pemilihan diksi. Saya mohon maaf akan hal-hal itu, karena saya sadar juga saya masih makhluk Tuhan. Saya hanyalah seorang makhluk Tuhan yang tak akan pernah luput dari salah dan hilaf, dan saya memohon maaf akan hal-hal itu.
Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk para penonton dan teman-teman sekalian. Juga bermanfaat untuk saya ke depannya. Akhir dari saya. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.